Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam etika bisnis ada 5 prinsip. Penerapan etika bisnis sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dan fondasi perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Etika bisnis dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang ekonomi. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, sudut pandang hukum. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Sudut pandang moral. Bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan prinsip moralitas yang berlaku universal. Tujuan dari etika bisnis sendiri yaitu semua orang yang terlibat di dalam bisnis tersebut memiliki standar moral dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik. Di sini kita akan menjelaskan salah satu prinsip dari etika bisnis yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan, perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Insiden penembakan yang terjadi berturut-turut di Papua dinilai tidak terlepas dari rangkaian persoalan ketidakadilan yang timbul akibat beroperasinya PT Freeport Indonesia di Papua. PT Freeport menimbulkan kejahatan ekologi, tragedi kemanusiaan, dan penjajahan ekonomi bangsa. Ungkap Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disebut dengan WALHI, Berry Nahdian Forkan saat jumpa pers di kantor WALHI Jakarta Kamis 16 bulan 7 siang. Hadir pula dalam acara ini Arkius Anesius Baho dari Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat serta Tinus Naktim perwakilan hak ulayat tanah operasional PT Freeport. Berry menegaskan kekerasannya yang terjadi di Papua akibat adanya perjuangan nasional rakyat Papua Barat serta Tinus Naktim perwakilan hak ulayat tanah operasi PT Freeport. Berry menegaskan kekerasan yang terjadi di Papua akibat adanya ketidakadilan dengan diberikan ruang sangat besar oleh pemerintah kepada PT Freeport untuk mengeksploitasi kekayaan tanah Papua. PT Freeport mengeksploitasi dan mengakses kehidupan politik, ekonomi, dan sosial rakyat Papua. Ketika sudah kebablasan, pemerintah tidak berdaya, ungkapnya. Kekerasan perusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial, paparnya, telah melekat dalam sejarah operasi PT Freeport di Papua yang mulai beroperasi sejak tahun 1967. Jangan hanya melihat persoalan pada kelompok-kelompok tertentu di Papua yang melakukan kekerasan, ucapnya. Untuk itu, lanjut Berry, jalan keluar untuk mengatasi segala kekerasan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua adalah dengan menghentikan total operasi PT Freeport. Susilo Bambang SBY jika punya komitmen terhadap rakyat Papua harus menghentikan operasi PT Freeport, lontarnya. Pemerintah tambahnya juga harus membentuk komite independen yang beranggotakan pakar hukum, lingkungan, sosial untuk mengkaji ulang segala aspek mulai dari HAM, ekologi, sosial, hingga ekonomi. Selain itu, langkah lain pemerintahan memfasilitasi konsultasi publik yang menghadirkan rakyat Papua, terutama masyarakat sekitar PT Freeport, untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang selama ini terjadi. Sambil langkah-langkah tersebut berjalan, lakukan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan serta HAM, ujarnya. Jika benar operasi ditutup, lanjutnya PT Freeport harus
bertanggung jawab terhadap ekologi serta seluruh pekerja. Para pekerja bisa dialihkan untuk pemulihan ekonomi dan ekologi, kata Berry. Berdasarkan kasus tersebut, terbukti beberapa perusahaan Freeport tidak menerapkan prinsip keadilan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga keadilan atau prinsip pertukaran dengan yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dengan dagang atau satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Prinsip pertukaran yang adil. 1. Dalam kasus PT Freeport, masyarakat sekitar sangat diperlukan. Tidak adil karena PT Freeport yang memperoleh keuntungan besar, namun tanah air merekalah yang dirusak dan dicemari lingkungannya. Harga yang dibayar atas kerusakan tersebut tak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.